kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan. Kita kembali berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan Dia hadir di sini untuk membebaskan kita. Dan hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita, harapkan sesuatu terjadi bahwa Roh Kudus bekerja tengah-tengah kita. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya percaya bahwa itu firman yang akan membebaskan kita, menguatkan kita, memberikan iman bagi setiap kita. Dan karena itu saya percaya bahwa sewaktu di mana 2-3 orang berkumpul, kuasa Tuhan hadir, Allah hadir tengah-tengah kita. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir tidak atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya bahwa hari ini setiap kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dan kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pertama, pertengahan sampai pada akhir. Ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Excited for today? Selamat hari Minggu, jemaat sini selamat malam. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Hai jemaat Tuhan, semangat hari ini. Saya percaya bahwa hari ini waktunya kita untuk memberi persembahan. Saya percaya bahwa kita sudah memuji dan menyembah Dia. Saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Dan hari ini sebelum kita mau memberi, ada satu firman Tuhan untuk menguatkan kita, menginspirasi kita, untuk setiap daripada kita, buat kita tahu bahwa kenapa kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk mengingatkan kita, pada kita orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memberkati kita. Bukan hanya Dia mau memberkati kita, tapi Dia Allah mau supaya kita menjadi berkat. Nah, ini ada dua hal yang luar biasa, yaitu kita diberkati dan kita menjadi berkat. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan juga di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Firman Tuhan berkata bahwa, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah, ini ada dua hal juga yang luar biasa, yaitu apa? Segala kasih karunia Tuhan berikan, dan kedua, untuk melakukan berbagai kebajikan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apa aja kasih karunia Tuhan supaya memampukan kita, supaya Allah mau mencukupi semua kebutuhan kita. Dan Allah kita adalah Allah yang selalu memenuhi. Bukan hanya Dia mencukupi kebutuhan kita, Allah mau supaya kita melakukan yang namanya berbagai kebajikan. Segala perbuatan baik. Apa perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu apa? Tuhan mau supaya hati kita untuk mengingat, bisa memberi, bisa menabur apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sewaktu Tuhan taruh untuk kita bisa memberkati orang lain, maka kita akan belajar untuk melakukan kebaikan. Sewaktu Tuhan taruh dalam hati kita untuk bisa memberi bagi saudara kita, kita akan memberi. Dan saya percaya bahwa inilah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Tuhan berikan kasih karunia. Dan juga Tuhan berikan kita kemampuan untuk bisa melakukan kebaikan. Oleh sebab itu saya percaya, sewaktu kita memberi, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa sanggup melakukan berbagai hal yang mendatangkan kebaikan, supaya kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat memberi, dan kita berdoa. Bapak kami berucap syukur, terima kasih. Sewaktu kami memberi, kami percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, dan kami percaya, kami berdiri bahwa hidup kami sudah diberkati oleh Engkau. Dan kami terima dan kami melangkah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati. Hai jemaat Tuhan, berjumpa lagi hari ini, kita di hari Minggu ini. Saya percaya bahwa kita tetap dalam antusias, biar kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, dan tetap biar roh kita selalu bernyala-nyala, dan tetap punya antusias yang luar biasa kepada Tuhan. Dan di musim ini, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan Dia akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengalami Dia. Biar ada roh yang luar biasa itu terpancar keluar dari kehidupan kita. Nah, mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa di mana Engkau jadikan. Dan kami datang hari ini, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami hari ini mau mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu adalah otoritas tertinggi. Dan firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah bagi kami membuka hati kami. Dan kami sambut firman-Mu. Dan kami undang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, hari ini saya membagikan firman Tuhan tentang roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Nah, hari ini kita akan melihat dari satu firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Dan kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, maka kita akan belajar dari seorang ini. Seorang yang namanya Daniel. Dan kita tahu bahwa Daniel ini beberapa pergantian raja, Daniel selalu dipilih menjadi orang kepercayaan.
Karena Alkitab mencatat bahwa dia mempunyai roh yang luar biasa. Bukan karena dia mengakuinya, tapi orang sekelilinginya yang tahu bahwa dia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Daniel 5 ayatnya yang ke-12. Daniel 5 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti begini. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Nah, ini kisah ini sangat luar biasa, di mana pada saat itu raja memanggil semua para pembesarnya dan mereka sedang berkumpul bersama-sama. Mereka lagi makan, minum, mereka memuji-muji dewa mereka. Mereka lagi happy, lagi party. Dan tiba-tiba sesuatu yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka melihat ada tangan yang menulis di dinding. Pada dinding istana, dan Raja Belsasar pada saat itu makanya menjadi takut. Dia menjadi gelisah, dia menjadi pucat, dia takut. Akhirnya dia memanggil ahli-ahli nujum, orang-orang pintar, datang untuk bisa mengartikan tulisan dari tangan yang menulis di dinding itu. Nah, orang-orang pintar ini tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikannya. Mendengar hal ini, Alkitab mencatat, tiba-tiba seorang yang namanya permaisuri masuk dan dia akan memberitahukan kepada raja tentang Daniel. Di sini hal yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang luar biasa, excellent, pasti setiap daripada kita mau mempunyai satu kualitas yang terbaik. Kualitas yang sangat luar biasa. Mungkin kualitas itu bisa saudara pakai dalam pekerjaan, mungkin saudara bisa pakai di dalam karya-karya saudara, mungkin saudara bisa pakai dalam hubungan sosial, ataupun talenta, ataupun kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, untuk saudara menampilkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang excellent, roh yang luar biasa, mungkin itu kedengarannya gampang untuk kita bisa dikatakan. Tapi sulit untuk kita lakukan. Sebenarnya kunci untuk memiliki roh yang luar biasa, kita harus dapatkan ini dari Tuhan kita. Nah, kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita. Dan Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya bahwa Roh Tuhan pada saat di perjanjian lama, Roh Tuhan itu ada bagi orang-orang tertentu saja. Dan pada saat hari ini, kita adalah orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, ini waktunya untuk kita bangkit menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, kita melihat dari cerita ini, bahwa disebutkan bahwa Daniel mempunyai namanya roh yang luar biasa. Dia mempunyai namanya pengetahuan, knowledge. Dia bukan hanya punya roh yang luar biasa dan pengetahuan, tapi dia punya apa? Kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Oleh sebab itu, permaisuri datang memberitahukan kepada raja, "Hei raja, jangan takut. Di kerajaan ini kita mempunyai seseorang yang sangat luar biasa." Dan kita tahu, akhirnya raja memanggil. Raja meminta untuk dipanggil Danielnya. Apa yang membuat Daniel itu dipanggil? Alkitab mencatat, karena dia punya roh yang luar biasa. Artinya dia punya satu kemampuan di atas rata-rata, di mana orang lain tidak bisa melakukannya, tapi Daniel bisa. Ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ini waktunya untuk kita bisa mengejar, memulai sesuatu yang sangat luar biasa.
sewaktu kita mau mengejar yang namanya excellence, sesuatu yang sangat luar biasa, kita perlu yang namanya berhati-hati, supaya jangan sampai kita terjerumus yang namanya kesombongan. Jangan sampai seakan-akan kita terlihat hebat, sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita berpusat kepada diri kita. Kita harus tahu bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Itu bukan kuat gagah kita. Kalau saudara bekerja, mendapatkan hasil yang luar biasa, saudara jangan sombong. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bekerja yang terbaik sehingga promosi datang, mengangkat saudara makin hari, posisi saudara makin tinggi, jangan sombong. Itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita merasa hebat. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hanya percaya menjadi wadah di mana Tuhan mau memakai setiap daripada kita. Supaya kita jangan berpusat kepada diri kita, supaya jangan kita berpusat kepada hasil. Nah, hasil penting, tapi jangan sampai kita berpusat kepada hasil atau berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi biarlah kita sadar, kita berpusat kepada Kristus. Karena Kristuslah alasan kita mempunyai roh yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Menjadi excellent bukan berarti kita harus menjadi nomor satu. Mungkin dari semua orang dalam kerajaan itu, Daniel tidak mempromosikan dirinya. Dia bukan orang yang terpenting di situ. Tapi dia salah satu orang yang dipilih oleh raja. Oleh sebab itu sangat penting di mana akhirnya Daniel dipanggil untuk bisa membaca, menyampaikan semua yang tertulis di dinding itu. Dan seringkali kita mau katakan bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sangat luar biasa. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan iman. Apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan juga menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan hari ini saya mau menyampaikan juga ada beberapa hal. Bahwa menjadi excellent bukan berarti kita harus mempromosikan diri kita. Kita harus sadar bahwa promosi itu datang daripada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Daniel bisa yang namanya menerangkan tentang mimpi. Dia menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dia mencoba menguraikan apa yang sulit bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang pintar, bagi ahli-ahli nujum. Bagi mereka sulit, tapi bagi Daniel itu sangat luar biasa. Karena dia mempunyai roh Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, oleh karena kemampuannya, dia dipercaya, dia diakui oleh orang. Dia tidak menyodorkan dirinya, tapi dia menjadi orang yang rendah hati. Dan pada waktunya, Tuhan mempromosikan hidupnya. Oleh sebab itu, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa kita harus tahu, itu datangnya daripada Roh Kudus. Karena memiliki spirit of excellence, itu berarti kita memiliki yang namanya Roh Kudus. Oleh sebab itu di tengah-tengah orang-orang dunia saat ini, biarlah kita menjadi sadar bahwa ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Karena Alkitab mencatat bahwa sewaktu Roh Tuhan ada dalam setiap anak-anak Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dunia tidak mengenal dia. Dan dunia menolak dia. Tapi Anda sebagai anak-anak Tuhan, Anda mengenal dia. Dan dia ada tinggal di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu sangat penting bagi setiap daripada kita. Supaya kita tidak menjadi sombong. Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang tinggi hati. Karena excellent bukan berarti kita mempunyai pendidikan yang sudah tinggi dan terbaik sekalipun. Ada seseorang yang nama C.S. Lewis, dia menyatakan, pendidikan tanpa nilai
meskipun berguna, tampaknya membuat manusia menjadi iblis yang lebih pintar. Artinya bahwa kita bisa mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi tanpa nilai-nilai. Nah, firman Tuhan adalah nilai-nilai kita, supaya kita bisa memegang bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mau bagikan 3 poin. Jadi, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan spirit of excellence? Bagaimana kita bisa mendapatkan roh yang luar biasa ada dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa keluar dari kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari kisah Daniel ini. Dan kita sudah belajar lihat dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Dikatakan situ dia mempunyai roh yang sangat luar biasa. Nah, hal yang pertama yang akan saya bagikan hari ini. Poin yang pertama yaitu menguasai diri. Jadi bagaimana untuk kita bisa mendapatkan roh yang luar biasa? Kita harus bisa menguasai diri. Menguasai emosi kita. Menguasai keinginan kita. Seringkali keinginan kita lebih menguasai kita daripada hal-hal yang seharusnya tidak penting dalam kehidupan kita, merasa itu penting. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk bisa menguasai diri. Kenapa kita bisa belajar dari Daniel untuk dia bisa menguasai diri? Yang pertama, oleh karena dia bisa mengendalikan dirinya. Daniel adalah contoh yang baik dalam penguasaan diri. Saya yakin dan saya percaya sewaktu dia mencapai dalam satu tingkatan kebijaksanaan sehingga dia bisa mengartikan yang namanya mimpi, tulisan yang tertulis itu karena ia sudah melatih dirinya. Oleh sebab itu penguasaan diri itu perlu untuk dilatih. Karena dalam Daniel pasal 1, Alkitab mencatat bahwa sewaktu raja menyodorkan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang raja, Alkitab mencatat bahwa Daniel mampu untuk menahan diri. Menahan dari setiap godaan kenikmatan dunia. Dia menolaknya. Dia tidak memakan makanan-makanan yang mewah. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang enak-enak. Tapi kita harus tahu. Jangan sampai lihat makanannya enak, semua kita mau makan, semua kita mau makan. Kita harus makan yang namanya secukupnya. Kalau kita tidak perlu untuk kita makan, ya jangan kita makan. Jangan sampai kita dikasih gratis. Terus bilang, Pak Kris, ini kan gratis, kenapa harus tolak? Kita harus tahu. Kalau toh memang kita ada pantangan, ya kita nggak perlu makan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu juga tidak penting bagi kita, ya kita harus berani untuk bisa menolak. Nah, di sini juga saya mau menyatakan juga bahwa Alkitab mencatat bahwa Daniel mempunyai komitmen. Dia mempunyai komitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu dia menjadi orang yang luar biasa karena dia bisa menguasai diri, itu bukan berarti menjadikan dia satu pribadi yang baik. Mungkin orang pikir, wah, sesuatu yang baik, saya kan jadi pribadi yang baik. Mungkin kita udah bagus, udah baik. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang the best. Sesuatu yang greatness, sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Oleh sebab itu jangan pernah cukup untuk kita menjadi baik. Tapi biarlah kita menjadi yang namanya greatness. Ada seorang namanya Jim Collins dalam bukunya Good to Great. Dia mencatat bahwa good is the enemy of great. Baik adalah musuh dari greatness, kebesaran. Kita seringkali menginginkan untuk menjadi baik, tetapi tidak mau berusaha lagi untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah bosan. Kalau saudara hari ini sudah melakukan yang terbaik, jangan pernah cukup sampai situ. Ada yang terbaik lagi, ada yang terbaik lagi.
yang Tuhan sudah taruh. Karena Tuhan mau mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Ada potensi yang Tuhan mau keluarkan. Sehingga itu bisa memberkati banyak orang. Bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya ini yang Daniel lakukan. Dia tidak cukup untuk menjadi baik saja. Tapi dia terus mencoba untuk terus naik. Nah, saya belajar juga di sini bahwa musuh dari excellent, musuh dari kita mempunyai roh yang luar biasa, itu yang pertama, yaitu apa? Kenyamanan. Kalau kita sudah nyaman, berarti kita nggak mau untuk berubah lagi. Seringkali Pastor Joshua terus selalu mengkasih input untuk kita, saya mau terus mencoba, supaya jangan kita menjadi nyaman, tapi kita terus berubah untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itulah Tuhan kita. Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Yang kedua, musuh dari excellent itu maunya sesuatu yang instan. Maunya itu cepat. Tidak mau mengikuti yang namanya proses. Semuanya itu harus kita melewati proses. Dan saya ingat pertama kali saya bertobat, saya datang di satu perkumpulan anak muda, ribuan anak muda. Dan saya datang di situ bersama teman-teman saya dan saya melihat orang di panggung dari jauh karena datang itu ribuan orang. Dan saya hanya bilang, wah Tuhan, luar biasa ya, orang bisa berdiri sana, jingkrak, nyanyi, ada berdiri panggung. Tiba-tiba satu perkataan yang muncul di dalam hati saya. Perkataan itu berkata, satu kali kamu akan berdiri di depan. Waktu suara itu saya pertama kali dengar, saya bilang, mungkin gak ya saya bisa berdiri ngomong di depan. Dan itu terus berjalan bertahun-tahun. Dan saya mengikuti yang namanya proses, saya belajar, saya dikasih kesempatan, salah, saya dibuat lagi. Sampai satu kali saya diminta untuk berdiri ke depan. Pertama kali, saya untuk yang namanya menari. Saya ingat pada waktu itu saya menari bersama dengan teman-teman di acara sekolah minggu terbesar. Mereka bikin acara konser di Istora Senayan. Dan pada saat itu saya datang masuk dan saya menari di situ dengan teman-teman saya, kebetulan dari Gereja Victory yang memimpin pujian penyembahan di situ. Dan saya bersama dengan teman-teman saya nari. Dan waktu saya berdiri saya melihat, wow, ada layar yang gede di depan. Saya bilang, oh Tuhan, ini yang saya dulu pernah lihat. Tuhan itu luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan sudah taruh sehingga kita bisa melihat ada sesuatu yang greatness, sesuatu yang lebih besar akan Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita lupa akan yang namanya proses. Jangan pernah ambil jalan pintas atau jalan instan. Musuh yang berikut yang namanya kemalasan. Seringkali kita malas untuk mau berubah. Tapi ada orang-orang di sekeliling kita mendorong kita, memberikan kata-kata motivasi supaya kita mau berubah. Oleh sebab itu, jangan pernah cari jalan singkat. Banyak sekali orang tidak menguasai dirinya. Dia mau menjadi cepat kaya. Oleh sebab itu dia mengambil jalan yang tipu sana, tipu sini. Makan sana, makan sini. Oleh sebab itu sangat penting. Kita harus belajar untuk bisa menjadi orang yang bisa menguasai diri. Untuk menjadi orang yang excellent, kita harus berada di atas rata-rata. Itu artinya juga bahwa kita harus melakukan namanya effort. Ada sesuatu yang dalam kita harus perlu lakukan. Itu tidak terjadi tiba-tiba. Tapi itu ada perlu usaha daripada kita untuk kita terus mau. Sehingga juga pertama kali saya berdiri di depan untuk berbicara, kaki saya gemetar, tangan saya keringat. Dan waktu saya di belakang saya sudah hafal kata pertama akan saya ucapkan ini. Ketika saya sampai ke depan, brang, hilang. Di situ saya bilang, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Tapi disitulah saya terus belajar. Saya percaya Daniel memberikan pesan bagi kita. Bahwa untuk bisa memiliki roh yang luar biasa, kita harus bisa menguasai diri.
Yang kedua, pesan dari firman Tuhan hari ini bahwa untuk bisa mendapatkan spirit of excellence, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Seringkali kita mengejar excellence, tetapi kita lupa bahwa sumber daripada excellence itu datang daripada Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa kita hidup di dalam perjanjian baru di mana Roh Allah sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan sudah dicurahkan bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita berjalan percaya, kita yakin bahwa Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Roh Tuhan dicurahkan bagi setiap orang-orang yang sudah lahir baru. Sudah lahir baru yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh namanya dibaptis oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dia punya kuasa. Roh Kudus dicurahkan supaya dia memberikan kita kemampuan. Supaya kita bukan melangkah dengan kemampuan kita. Tapi dengan kemampuan daripada Allah. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan, di dalam Amsal berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan pengetahuan yang maha kudus adalah pengertian. Oleh sebab itu sangat penting. Mengapa disebutkan bahwa untuk mendapatkan hikmat kita perlu takut akan Tuhan. Mengapa untuk mendapatkan pengertian kita perlu pengetahuan akan Roh Kudus. Karena semuanya itu sumber daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dia memberitahukan apa yang dia dengar dari Allah, dan dia memberitahukan kepada kita. Dan dia akan menuntun kita, dia akan menolong kita, supaya kita bisa melakukan apa yang dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi oleh karena kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa mampu melakukannya. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu saya percaya, untuk kita bisa mendapatkan roh yang excellent, kita harus mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya dapatkan di sini bahwa tidak ada satu inci pun di dunia ini di mana Allah yang berdaulat di atas segalanya yang bukan milik Kristus. Kita harus tahu kita adalah milik Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahwa engkau adalah milik Kristus. Ini berarti untuk mengetahui segala sesuatu di dunia ini, untuk mengetahui segala ciptaannya, kita harus mengenal penciptanya. Itu sesuatu yang sangat penting. Supaya kita bisa memiliki yang namanya arah tujuan yang jelas. Supaya segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita mempunyai tujuan yang jelas. Supaya kita harus tunduk kepada yang namanya kekuasaan daripada Allah kita. Kekuasaan daripada Allah kita ada di tengah-tengah kita. Supaya sewaktu kita mau untuk kita belajar untuk menjadi lebih baik. Sewaktu kita mau bekerja, kita bekerja untuk menjadi lebih baik. Waktu kita mau berkarya dengan lebih baik. Karena saya percaya bahwa sewaktu kita melakukan itu dengan sangat-sangat luar biasa, maka Tuhan akan melihat bahwa wow, ada orang yang luar biasa di tempat ini. Oleh sebab itu jangan pernah lupa bahwa ada roh Tuhan di dalam kehidupanmu. Bila terus datang kepada Tuhan, penuhi Tuhan. Biar kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingi kita. Biarlah kita bukan menjadi batu sandungan kepada orang-orang kita. Mungkin tetangga kita atau saudara kita sebelah, mungkin mereka mau datang kepada Kristus. Tapi karena mereka melihat hidup kita, tidak ada sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi yang masalah, akhirnya mereka tidak jadi datang kepada Kristus. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa mengenal Allah kita. Kita masuk pada poin yang ketiga. Jadi bagaimana kita untuk bisa mendapatkan spirit of excellence, roh yang luar biasa. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Catat ini. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Melihatlah bahwa dirimu unik. Dirimu luar biasa. Anda orang luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang luar biasa tinggal di dalam hidupmu. Roh yang luar biasa tinggal di dalam hidupmu. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan bahwa orang yang luar biasa, orang yang excellent,
gak perlu mempromosikan dirinya. Dia tidak perlu mempromosikan dirinya. Inilah yang ditampilkan oleh yang namanya Daniel. Sewaktu ahli-ahli nujum, orang-orang pintar mencoba menerjemahkan tulisan yang ada di dinding kerajaan. Mereka sudah melakukannya dan mereka sudah tidak bisa. Tiba-tiba seorang masuk, permaisuri masuk. Dan dia memberitahukan kepada raja. Karena pada saat itu raja sedang takut, raja sedang pucat. Dan dia memberitahukan, raja, di tempat ini ada seorang yang sangat luar biasa. Dia mempunyai roh yang luar biasa ada di kerajaan ini. Dan waktu dia memberitahukan itu kepada raja, dan raja akhirnya memanggil dia. Dan singkat cerita, raja bertemu dengan Daniel, dan akhirnya Daniel mulai menjelaskan tentang mimpi itu. Oleh sebab itu saya mau bilang, promosi selalu datang daripada Tuhan. Amin. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Inilah suatu kejadian yang dimana kalau kita pelajari, sewaktu raja memilih orang-orang pintar, ahli-ahli nujum. Padahal Daniel tahu bahwa dia mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah karena kejadian itu membuat Daniel otomatis dia menjadi marah? Dia menjadi kecewa? Dia menjadi geram? Dia menjadi sakit hati? Tidak. Karena dia tahu di dalam dia ada roh yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah kita mempromosikan diri kita. Jadilah pribadi yang rendah hati. Alkitab mencatat bahwa Daniel orang yang rendah hati, dia tetap tenang dalam setiap menjawab panggilan yang ditanyakan oleh raja. Ini sangat-sangat luar biasa. Ia tidak peduli menjadi nomor 1 atau nomor berapa. Dia selalu mengerjakan dengan the best, dengan terbaik. Oleh sebab itu saya mau mengatakan bagi setiap bapak ibu yang di rumah. Orang yang mempunyai sifat spirit of excellence gak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi dia akan selalu menampilkan yang terbaik dari dirinya. Oleh sebab itu saya mau katakan, di dalam setiap hidup bapak ibu, ada sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan taruh. Supaya Tuhan mau mengeluarkan itu, bisa menunjukkan kepada orang lain. Bahwa bukan dengan kuat gagahnya, tapi oleh karena Tuhan yang ada. Oleh sebab itu kita perlu untuk fokus. Tahu siapa kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus fokus tetap memperlengkapi diri kita. Kita perlu untuk terus belajar. Kita terus untuk bisa mengharapkan sesuatu yang terbaik dengan terus mau belajar bertanya, belajar untuk kita mau berubah. Supaya kita tidak pusing untuk memikirkan hak orang lain. Orang yang excellent tidak pernah mau untuk bisa menonjolkan diri. Tapi dia akan selalu menunggu kesempatannya akan pasti datang. Fokuslah kepada apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tetap fokus bahwa Roh Kudus mampu mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hari ini kita sudah belajar bagaimana dari kitab Daniel ini, pasal 5. Bahwa Daniel, dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Oleh sebab itu hari ini kita belajar 3 hal. Untuk bagaimana untuk kita bisa mendapatkan spirit of excellence. Yang pertama, belajar untuk bisa menguasai diri. Yang kedua, kita belajar untuk dipenuhi terus oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sumber daripada roh yang luar biasa. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan saya berdoa, biar Tuhan mencurahkan rohnya, dan setiap Bapak Ibu bisa menampilkan, bisa memberikan sesuatu yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat. Dan semuanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah
berbicara, kami percaya Tuhan kami terbatas. Tapi roh Tuhan tidak terbatas. Kau sudah berbicara melalui hamba-Mu, dan hamba ucapkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat City Taman Palem, dimanapun saja berada. Kami berdoa Tuhan, biar ada roh Tuhan dalam kehidupan mereka, bangkit, bisa mengeluarkan Tuhan setiap potensi yang ada dalam kehidupan mereka, biar mereka boleh menampilkan Tuhan, berjalan dengan jubah yang baru, kehidupan yang baru dalam Kristus, sehingga mereka boleh mengendalikan diri mereka. Mereka boleh terus mempunyai hati yang haus untuk mau terus dipenuhi oleh Roh-Mu ya Bapa. Dan sehingga mereka boleh bisa melihat diri mereka hebat di dalam Engkau. Biar mereka tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan kehidupan. Aku ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Engkau menjamah setiap orang. Biar setiap orang yang mendengar Tuhan mulai bangkit. Rohnya bangkit. Karena kehidupan Tuhan. Setiap orang yang jauh daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan keselamatan terjadi Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan Allah terjadi dalam setiap orang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus Engkau berhembus Tuhan. Menjamah setiap orang Tuhan. Ada kehidupan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, gereja di City Taman Palem ada gereja yang luar biasa Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, ada kehidupan Allah di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah hari ini. Biar kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan daripada Roh Kudus yang terus tercurah dalam kehidupan kita, memampukan kita menghidupi roh yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga melalui hidup kita Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, tanganmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita.